warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha? Bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 3 Bahan wujud benda, pembelajaran 2 dan 3. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Anfal ayat 53. Siksaan yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pembelajaran bahasa Indonesia ya nak. Menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Bisa dibuka halaman 53 ya nak. Sebuah teks mengandung informasi. Sebuah informasi didapatkan dengan membaca teks dengan seksama. Selain dengan membaca, kita dapat menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Setelah itu, kita dapat mencatat hal-hal penting dan menggunakan kosakata baku serta susunan kalimat yang benar dalam penulisan kembali informasi yang didengar. Bisa dibuka halaman 54 ya nak, tentang teks agar-agar si manis yang menyehatkan. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Bagaimana ya proses terbentuknya agar-agar? Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya agar-agar dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air hingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar yang mengenai tubuhmu secara langsung mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Oleh karena itu, agar-agar sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Agar-agar dibuat dengan menambahkan gula secukupnya. Nah, selanjutnya, apa ya informasi pokok yang terdapat dari teks tersebut? Yang pertama, agar-agar terbuat dari rumput laut, bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Kemudian cairan mengeras hingga menjadi benda padat. Dan salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Baik anak-anak Ustazah, sudah paham? Insya Allah sudah nak ya. Di halaman 55 menemukan informasi dari teks perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dari suatu teks. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan pertanyaan dan dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya sesuai kebutuhan kita. Jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Dan kita lihat di halaman 56 tentang batako yang kuat. Perubahan wujud benda salah satunya adalah menguap. Proses menguap dapat kita temukan dalam pembuatan batako. Batako merupakan salah satu jenis bata yang diproses pengolahannya berbeda dengan bata merah. Jika bata merah diolah dengan cara dibakar, maka batako dijemur. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Semen dan pasir kasar dicampur air dan dicetak. Setelah itu, cetakan batako yang basah dijemur sampai kering. Batako yang dijemur akan menjadi kering kemana air dalam batako pergi,
Kandungan air dalam batako akan menguap karena terpapar sinar matahari. Air dalam batako sedikit demi sedikit menghilang sehingga menjadikan batako benda yang keras. Batako yang telah kering digunakan manusia sebagai bahan bangunan. Nah, sekarang kalian jawab 3 soal berikut dan dijawab di kolom komentar YouTube. 1. Apa bahan untuk membuat batako? 2. Bagaimana proses cara membuat batako? 3. Mengapa kandungan air batako akan menguap? Bisa dijawab nak ya di kolom komentarnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya kita PPKN di halaman 54. Di sekolah, ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Semua peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, dan sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Apa peran kepala sekolah? Ya, peran kepala sekolah, guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap administrasi sekolah. Kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Selanjutnya, guru. Guru merupakan sebagai pendidik dan menjadi tokoh panutan bagi para peserta didik. Sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, sebagai pengelola pembelajaran, dan sebagai model serta teladan. Peserta didik atau siswa dan siswi adalah sebagai pelajar, menjaga kebersihan dan mematuhi guru, mentaati peraturan sekolah, dan bersungguh-sungguh mau belajar. Baiklah, selanjutnya penjaga perpustakaan. Apa perannya? Adalah orang yang bertugas mengelola dan menjalankan fungsi perpustakaan sekolah. Penjaga kebersihan. Petugas kebersihan wajib menjaga kebersihan lingkungan mulai dari halaman, kebun, ruang kelas, dan toilet, menjaga kerapian gedung taman dan jalan raya. Tetapi kita tetap saling membantu, seperti menjaga kebersihan kelas, dan kewajiban kita adalah membersihkan kelas, serta melihat sampah yang berserakan. Kita tetap sama-sama membuang ke tempat sampah. Selanjutnya, tugas keamanan atau penjaga sekolah. Penjaga sekolah adalah menjaga keamanan sekolah dan lingkungan agar tercipta suasana aman, tertib, nyaman, dan berwibawa. Nah, sekarang akibat anak tidak melaksanakan piket kelas akan menjadi apa? Ya, benar. Kelas menjadi kotor dan tidak rapi. Kemudian belajar menjadi apa, Nak? Tidak nyaman karena tanggung jawab seorang siswa adalah membersihkan kelas. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan sekolah dan hubungan murid serta guru semakin akrab karena adanya kerja sama. Penting perbedaan peran di sekolah adalah membuat kita saling menghargai dan saling melengkapi. Jika peran salah satu sekolah tidak hadir, maka tidak akan terciptanya ketertiban di lingkungan sekolah dan sekolah berjalan tidak seimbang. Selanjutnya,
SDP, karya seni dekoratif. Bisa dibuka halaman 57 ya nak. Seni rupa memiliki jenis yang beragam. Salah satu jenisnya yaitu gambar dekoratif. Pernahkah kalian melihat gambar dekoratif? Nah, di sini gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Alat dan bahannya yang digunakan menggambar dekoratif antara lain pensil, kertas gambar, dan alat pewarna. Alat pewarna terdiri dari pensil warna, cat air, atau krayon. Seperti itu nak gambar seni dekoratifnya nak ya. Selanjutnya unsur-unsur karya seni. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar nak ya. Jadi unsur-unsur karya seni rupa yaitu yang pertama warna, yang kedua garis, yang ketiga adalah bentuk. Dan berikut contoh gambar dekoratif dengan tema tumbuhan. Selanjutnya matematika. Menjumlah berat benda. Di sini berat badan adik Ardi adalah 13 kg. Boneka robot tersebut beratnya 1 kg. Sama-sama satuannya nak ya, karena kilogram menghasilkan kilogram. Jadi tetap 13 ditambah 1 kg sama dengan 14 kg. Jadi jumlah berat adik Ardi dengan boneka robotnya adalah 14 kg. Selanjutnya, kesetaraan satuan berat. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kg itu turun ke bawah 3 tangga. Jadi 1 tangga bernilai 10, 2 tangga bernilai 100, 3 tangga bernilai 1000. Jadi tambahkan nolnya 3. Paham? Insyaallah paham nak ya. Nah, sekarang berat masinan buah 4500 gram. Jadi penjabarannya 4000 gram ditambah 500 gram. Jadi sama dengan gram dirubah ke kilogram. Gram dirubah ke kilogram. Jika gram naik ke atas, naik 3 tangga ke atas hingga mencapai kilogram. Jadi naik 3 tangga ke atas berarti 4000 gram dibagi 1000 gram. Bisa kalian gunakan pencoretan nolnya. Jadi 4000 gram dibagi 1000 kilogram, coret 3 angka 0 di belakangnya. Karena gram ke kilogram dibagi 1000. Jadi bagi 1 tangga 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000. 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 kg. 4 kg ditambah 500 gram. Jadi hasilnya 4 kg 500 gram. Baik anak-anak ustazah, kalian bisa berlatih di halaman 57, tetapi tidak dikumpulkan ke wali kelas. Kalian hanya berlatih di halaman 57. Paham? Insya Allah paham nak ya. Kalian berlatih untuk memperlancar pengetahuan kita. Baik, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kehilafan ustazah.